Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 289 2150198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Presentasi saya kali ini adalah presentasi dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono. Konsep dasar akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan produk dan penjualan barang jadi atau penyerahan jasa dengan cara tertentu, dalam kurung ditinjau dari aktivitasnya. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Tujuan utama akuntansi keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan berupa laporan keuangan dalam kurung laba rugi, neraca, dan arus kas. Harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur merupakan lampiran dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, akuntansi biaya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mempunyai tujuan menyediakan informasi keuangan bagi manajemen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tertentu. Akuntansi biaya merupakan bagian integral dengan akuntansi manajemen karena akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya yang diperlukan akuntansi manajemen guna memberikan pertimbangan kepada manajer untuk pengambilan keputusan tertentu. Tujuan akuntansi biaya yang pertama menentukan harga pokok produk dalam kurung produk costing, yaitu dalam menentukan harga pokok produk dilakukan pencatatan, penggolongan, peringkasan biaya, biaya produksi atau penyerahan jasa dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu pengendalian biaya atau cost control. Akuntansi biaya sebagai pemantau agar biaya yang sesungguhnya tidak menyimpang dari yang seharusnya. Kemudian pengambilan keputusan khusus atau special decision making. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya masa yang akan datang atau future cost karena pengambilan keputusan berhubungan dengan masa depan. Kemudian ruang lingkup akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang penerapan tidak terbatas pada perusahaan manufaktur. Konsep-konsep dan teknik akuntansi biaya dapat dipakai dalam lembaga keuangan perusahaan jasa, lembaga pendidikan, dan kesehatan. Kemudian konsep harga pokok, biaya, rugi, dan pengeluaran. Harga pokok secara umum cost sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh sebuah aktiva. Kemudian biaya atau expense dalam arti sempit, biaya sebagai bagian dari harga pokok yang dikorbankan untuk memperoleh penghasilan. Dalam arti luas, biaya sebagai pengorbanan ekonomi yang telah diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi dan akan terjadi untuk mencapai tujuan. Rugi atau loss. Rugi didefinisikan itu adalah berkurangnya kekayaan perusahaan yang bukan terjadi karena pengambilan modal oleh pemilik dan tidak ada kompensasi yang dapat diterima. Kemudian pengeluaran atau expenditure, yaitu pengeluaran tidak selalu merupakan biaya, harga pokok maupun rugi. Pembayaran kewajiban akan hutang adalah contoh pengeluaran dan bukan merupakan biaya, harga pokok ataupun rugi. Biaya juga tidak selalu berupa pengeluaran, misalnya penyusutan. Kemudian penggolongan biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk pengembangan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya, antara lain perencanaan, pengukuran, pengawasan, dan penelitian terhadap operasi perusahaan. Dan penggolongan biaya atas dasar. Yang pertama, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran. Kemudian penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan biaya berdasarkan hubungan biaya produk dengan
produk yang dibiayai, kemudian penggolongan biaya atas dasar tingkah laku biaya dengan hubungan dan volume kegiatan. Yang kelima, penggolongan biaya atas dasar hubungan biaya dengan pusat biaya. Dan yang keenam, penggolongan biaya atas dasar hubungan biaya dengan periode pembukaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.